Selamat siang dan selamat datang di Tehminar by Keren. Oke, perkenalkan saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Tehminar hari ini ya, sekaligus mewakili Keren Indonesia. Kali ini Keren melaksanakan Tehminar bertemakan pentingnya pendidikan karakter dan etika bagi generasi muda di era digital. Oke, senang sekali di sini sudah hadir bersama kita ya beberapa panelis dari berbagai pihak. Oke, so tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, kita akan saja masuk langsung ke sesi yang pertama. Langsung saja ini dia Kak Farli Sukanto, co-founder dari Bantu Guru Belajar Lagi. Silakan Kak Farli untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Kak Sheila. Untuk materi yang saya bawakan saya ubah sedikit gitu ya judulnya, jadi pendidikan karakter dan etika di era digital adalah tanggung jawab kita. Saya akan mengawali dengan mengutip gitu ya tulisan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi ini mungkin saya bisa bacakan gitu ya, bahwa adat istiadat sebagai sifat kehidupan atau sifat pencampuran usaha dan daya upaya akan hidup tertib damai itu tidak pernah terluput dari pengaruh zaman dan tempat. Pengaruh baru diperoleh karena bercampur gaulnya bangsa yang satu dengan yang lain. Percampuran mana sekarang ini mudah sekali terjadi. Gitu. Jadi dari dulu tuh pencampuran juga gampang sekali terjadi. Disebabkan oleh adanya hubungan modern. Jadi kita harus waspada dalam memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita dan yang mana yang merugikan. Dengan selalu mengingat, nah ini bagus sekali, bahwa semua kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan serta kehidupan itu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Itu Pak KHD bilang, untuk segenap manusia di seluruh dunia, sekalipun masing-masing hidup menurut garisnya sendiri-sendiri yang tetap. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir. Tetapi di sini, jangan sampai kita bertindak konservatif. Adat istiadat itu tiada lain halnya dengan pakaian. Kalau ada kalanya, seperti pakaian gitu, dia bisa koyak atau dia bisa ketinggalan mode. Maka kalau sudah ternyata tidak cocok lagi dengan zamannya, harus kita berani, dia bilangnya melemparkannya gitu ya. Berbicara tentang digitalisasi, menurut saya digitalisasi itu adalah kunci gitu ya, apalagi buat Indonesia, untuk pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Nah ini, jadi digitalisasi pendidikan memungkinkan pembelajaran tidak terbatas dinding dan pagar sekolah, dan jam masuk dan pulang sekolah. Digitalisasi pendidikan juga memungkinkan pengajaran berkualitas disebarkan seluas mungkin tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Nah, tapi digitalisasi ini juga datang dengan tantangan dan hal-hal negatif gitu ya. Apa aja sih tantangannya gitu ya? Ada macam-macam. Nah, yang pertama, ada hoax atau berita bohong gitu ya. Ada cyberbullying gitu ya. Anak-anak yang punya akses ke sosial media gampang banget bisa di DM orang, diintimidasi gitu ya. Pornografi gitu ya. Akses ke konten-konten pornografi itu juga sangat terbuka untuk anak-anak di bawah umur. Cybercrime, pinjol bodong gitu ya, sekarang marak sekali gitu ya. Terus ada hack, data-data personal kita di-hack. Konten-konten yang tidak mendidik gitu ya. Artis-artis sekarang sudah pindah platform, tidak lagi di TV, pakai YouTube, pakai TikTok gitu ya. Pakai Instagram yang diakses anak-anak muda, tapi apakah konten-kontennya untuk anak-anak kita tuh mendidik, itu pertanyaan besar. Dan yang terakhir, adiksi. Siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah ini? Hoax dan berita bohong, gitu ya. Ada jurnalis, gitu ya. Jurnalis kadang bikin clickbait, gitu ya, sampai beritanya jadi kemana-mana, gitu ya. Cyberbullying, ada orang dewasa, gitu ya, ada kakak-kakak kelas, gitu ya. Ada pihak-pihak, ada mungkin kalau terjadinya di lingkungan sekolah, ada sekolah yang bertanggung jawab. Pornografi, misalnya pemerintah gitu ya, bagaimana pemerintah bisa kasih batasan-batasan supaya konten-konten pornografi itu tidak berkembang gitu ya. Cybercrime, nah ini ada banyak sekali gitu ya. Ada predator anak, ada tadi saya bilang pinjol bodong, personal data hacker, konten tidak mendidik, ada content creator, influencer gitu ya yang bertanggung jawab atas ini. Adiksi.
Nah, adiksi ini mungkin lingkupnya lebih kecil gitu ya. Orang-orang yang dekat dengan anak-anak di keluarga punya peran lebih besar untuk bisa mendampingi anak-anak supaya tidak adiktif gitu ya sama dunia digital. Ki Hajar Dewantara tuh membedakan istilah budaya, pendidikan, dan pengajaran, teman-teman, gitu ya. Secara singkat, pengajaran itu adalah kotak kecil sebenarnya, karena konteksnya adalah bagaimana ilmu itu ditransfer lewat kegiatan mengajar gitu ya. Tapi pendidikan itu sebenarnya konteksnya lebih luas gitu ya. Kenapa saya bilang pendidikan etika dan karakter ini bukan cuma tanggung jawabnya guru-guru, karena pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dan kebudayaan yang harus terus-menerus dilakukan dan ditumbuhkan. Jadi itu kesimpulan saya mungkin kenapa pendidikan jadi tanggung jawab kita, karena apa yang kita lakukan orang dewasa di sekeliling anak-anak itu sangat berpengaruh sama tumbuh kembangnya anak-anak, apalagi di era digital seperti sekarang. Mungkin itu saja, Kak Sheila, dari saya. Oke, Kak Farli ya, luar biasa ya tadi sharingnya. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama lagi kita juga masuk ke sesi presentasi yang kedua. Langsung saja kita panggilkan, ini dia, ada Kak Muhammad Kurniawan selaku Ketua Umum Yayasan Alkalstar Temanggung. Silakan. Baik, terima kasih Sheila atas waktunya, kesempatannya. Siang hari ini saya akan berbagi saja mengenai topik yang sudah disampaikan ke saya, itu pendidikan karakter dan etika di era digital. Pada kenyataannya dunia digital ini sekarang ini, kalau kita lihat, kita telaah, kita mestinya antara digital, nggak digital, atau antara pelajaran jarak jauh, pelajaran tatap muka, jarak dekat, dan segala macam itu hanya masalah metode. Tetapi yang paling pokok adalah kita semua atau media tadi itu, kita harus bisa kembali ke esensi yang paling dasar dari pendidikan Indonesia atau dari pendidikan itu sendiri. Nah, kalau saya boleh sampaikan, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu pada dasarnya adalah menuntun manusia gitu ya, segala kekuatan, segala sumber daya yang ada dalam manusia itu pada kodratnya. Kata kunci yang saya ingin sampaikan di sini adalah kodrat. Nah, kodrat apa? Kodrat manusia apa yang harus kita perhatikan? Sejatinya manusia atau anak-anak itu punya 4 kodrat yang harus diperhatikan dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah kodrat curiosity. Kodrat curiosity itu maksudnya adalah setiap diri kita diberikan kodrat kemampuan untuk punya rasa ingin tahu yang besar. Kemudian kodrat yang kedua, setelah atau selain punya rasa ingin tahu yang besar, anak-anak kita, anak-anak didik kita, atau siapapun dari kita, itu punya atau diberikan kodrat kreativitas atau imajinasi, daya imajinasi yang kuat. Kemudian yang ketiga, kodrat yang ketiga adalah kodrat diversity. Setiap kita itu berbeda. Potensi, latar belakang, bakat, kemampuan, keinginan, itu berbeda-beda. Selain diri kita juga beda, kita juga diberikan kodrat bisa mentoleransi, memahami satu dengan yang lain, perbedaan antara satu dengan yang lain. Kemudian keempat, kodrat yang keempat. Setiap manusia itu diberikan kodrat untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Dalam konteks ini, berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Itu kodratnya. Nah, 4 kodrat ini yang sekarang ini dalam dunia pendidikan, nah, menurut saya itu diminimalisir, dibunuh, dikebiri. Karena apa? Kita bisa contohkan dengan banyak sekali hal-hal yang membuat siswa-siswa kita, anak-anak didik kita itu terseragamkan. Banyaknya ujian nasional, ada uji kemampuan minimum, ada KKM, ada PR, ada macam-macam tugas-tugas yang itu dari guru yang satu dengan guru yang lain, itu sifatnya lebih banyak pada tugas-tugas yang sifatnya individual. Nah, itulah yang membuat banyak sekali anak-anak lebih suka apa? Lebih suka memegang gadget. Itu karena apa? Karena di sana menyajikan banyak sekali hal-hal yang menuntun anak-anak untuk sesuai dengan kodrat 4 kodrat yang tadi saya sebutkan. Nah,
Sekarang masuk ke apa relevansinya dengan pendidikan karakter dan pendidikan etika. Pada saat 4 kodrat ini disediakan atau guru-guru di sekolah, pendidik-pendidik di rumah menyediakan ruang-ruang ekspresi bagi anak-anak untuk bisa menjadi dirinya sendiri sesuai dengan 4 kodrat tadi. Maka menurut saya dengan sendirinya, maka anak-anak bisa belajar etika, bisa belajar karakter sesuai dengan kodrat mereka. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Guru-guru di sini fungsinya tidak lagi sebagai orang pihak yang mengisi pengetahuan atau mentransfer pengetahuan saja. Guru sebagai orang yang pendidik di sini di sekolah itu harus bisa menjadi penuntun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita pada siang hari. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Kak Muhammad Kurniawan. 2 menit ya. Dan langsung saja ya kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya. Langsung saja ini dia Kak Christina Esther. Silakan Kak Christina untuk waktu. Thank you Kak Sela. Oke, baik Bapak Ibu, temanya ini cukup menarik, pentingnya pendidikan karakter dan etika bagi generasi muda di era digital. Kalau berbicara tentang etika gitu ya, tentang karakter Bapak Ibu. Saya kemarin-kemarin itu cari lagi berita-berita dan ini tahun lalu gitu ya. 5 kasus bullying paling menyedihkan yang terjadi di sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Yang kedua, ini data yang kita bisa lihat gitu ya di media online, di surat kabar gitu. Dari data ini tuh dikatakan bahwa 41,1% murid di Indonesia itu mengaku pernah mengalami perundungan atau bully. Nah, itu kenapa terjadi? Tapi kurang lebih kita mengatakan bahwa kasus bully itu terjadi, bisa jadi faktornya itu dari internal kita lebih banyak. Karena apa? Bisa jadi ketika ada rasa iri, ketika ada rasa ingin menguasai, atau hal-hal lainnya yang membuat kita akhirnya ngebully orang lain. Bapak Ibu, setiap zamannya itu tuh punya tantangannya masing-masing. Yang saya ingin mau katakan adalah setiap orang yang hidup di zamannya itu mengalami perubahan yang sangat berbeda. Apa itu pendidikan karakter? Nah, Bapak Ibu, pendidikan itu proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan dan pengetahuan manusia gitu ya, yang diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, tapi apa yang berubah ketika kita bahas tentang karakter? Dikatakan bahwa karakter itu bicara akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaan. Jadi ini sudah sangat berlangsung di dalam kehidupannya dari hari ke hari gitu ya. Itu bicara tentang karakter kita. Tapi kalau digabungkan ke dalam pendidikan karakter di tengah zaman yang selalu berubah ini, kita ingin tahu apa? Bahwa pendidikan karakter itu akan melibatkan banyak hal. Yang pertama itu bicara literasi. Itu olah pikir. Saya berpikir begini ya, jangan-jangan kita itu banyak memikirkan bahwa literasi itu bicara tentang baca tulis. No. Bapak Ibu, literasi itu tentang bagaimana kita bisa berpikir kritis menanggapi satu hal, satu kondisi, satu masalah. Itu tuh literasi. Kemudian kita bicara etika dan spiritual. Ini tuh olah hati. Ibarat kata kita bicara ada manajemen waktu, tapi bagi saya itu ada manajemen hati. Wes gitu ya. Kalau udah bicara hati udah berat tuh ceritanya gitu ya. Tapi ini etika dan spiritual itu tuh akan tercermin dari kehidupan sehari-hari. Lalu bicara estetika, ini olah rasa. Nanti ada lagi kinestetik, olahraga. Nah, ini kalau kita tadi bahas literasi Bapak Ibu. Dan di sini bicara kompetensi dan ini karakternya, ini yang kita bahas saat ini. Bagaimana karakter ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial dan budaya, ini tuh harus dimiliki oleh kita. Dikatakan bahwa pembentukan dan pengembangan potensi. Bapak Ibu yang pendidik saat ini, saya juga seorang pendidik ya, saya mengajar anak SMP gitu. Saya begitu melihat bagaimana kalau saya mengajar 25 anak di kelas. 25 anak itu unik dan mereka punya karakter masing-masing. Dan kita pun harus punya cara pendekatan untuk setiap anak. Sehingga kita nggak bisa samaratakan. Bagaimana saya mendampingi si A akan berbeda dengan cara saya mendampingi si B. Kemudian poin yang kedua, gitu ya, fungsi pendidikan karakter. Ini dikatakan pemuatan dan perbaikan Bapak Ibu. Artinya anak-anak yang ada kita layani saat ini, gitu ya, kita didik saat ini, mereka punya latar belakang yang berbeda. Artinya mereka berasal dari keluarga yang berbeda, yang bahkan kita pun mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di balik kehidupannya saat ini. Artinya Bapak Ibu ada banyak hal yang kita bisa arahkan, ingatkan, gitu ya, atau ibarat kata perbaiki, gitu ya, apa yang kita lihat salah dari mereka. Poin yang ketiga adalah fungsi penyaring.
Nah, ini Bapak Ibu, karakter utama dalam penerapan pendidikan. Ini faktor pendukung pembentukan karakter. Faktor pendukung itu bukan berarti nilai kedua, ketiganya bukan ya, tapi tetap bicara tentang inilah faktor yang mempengaruhi keluarga, sekolah, dan pergaulan. Kemudian, Bapak Ibu, ini saya dapatkan gitu ya untuk penutup kita di sesi saya, ubah satu anak, ubah satu generasi, ubah satu bangsa, itu dimulai dari karakter. Ubah mindset, ubah pola pikir, ubah karakter. Maka itu akan mengubah hidup satu orang. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Thank you, Kak Sela. Saya kembalikan. Wow, luar biasa. Keren sekali ya. Ubah satu anak, ubah satu generasi. Jadi nggak ada yang sia-sia ya, Bapak Ibu. Semuanya luar biasa ya untuk penjelasan dari para panelis kita.